Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Benih jagung petani milenial Pandawa 01. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman, ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa. Kali ini Saling Sapa lagi jalan-jalan. Spesial banget kedatangan artis mancanegara. Wah, amin. Salah satu desainer ternama di Kota Malang ini. Amin. Nah, nggak usah panjang lebar lagi ya, teman-teman Saling Sapa. Kita kenalan yuk. Ini dia bintang tamu kita siang kali ini. Dengan siapa nih? Kenalan Mbak. Nama saya Aditya Sari, biasa dipanggil dengan Sari. Di sini ini ya cukup kaget ya tadi diundang untuk podcast di Saling Sapa. Untuk podcast di Saling Sapa di angkot lagi. Ini baru pertama kali nih kayak gini. Nah, gimana, seru kan? Seru sih. Sampai lupa loh kapan terakhir naik angkot. Jadi ini nostalgia. Oke, kalau ngomong-ngomong naik angkot, kapan tuh terakhir? Atau tarif angkotnya waktu itu zaman berapa? Zaman itu tahun berapa dan berapa tuh tarifnya? Kapan ya? Terakhir itu kalau nggak salah aku di Malang aja terakhir itu udah mau 5 tahun. Sebelumnya aku kerja itu di luar pulau kan ya, jadi nggak pernah naik angkot terus terang kan. Oke, naik apa? Naik kapal, naik ketek. Enggak lah, kalau dulu di itu kan ada naik kendaraan perusahaan ya. Kalau misalnya sekarang di balik Malang kebetulan juga jarang naik angkot karena kan nggak kayak dulu sekolah kuliah gitu udah nggak. Ya boleh dibilang sekitar masa 8 tahun yang lalu ya mungkin segitu kali ya. Ya, jadi nggak tahu tuh tarif angkot sekarang tuh berapa. Nah, karena ini sekarang Malang ini gudangnya teman-teman kreatif ya. Nah, kali ini kita hadir podcast yang biasanya di tempat gedung yang Mewah ya. Backgroundnya bagus biasanya gitu kan ya. Ini unik banget karena mungkin satu-satunya nih di Malang, bahkan di Indonesia atau bahkan di dunia ya. Nah, kita hadirkan bintang tamu yang spesial juga dan yang unik-unik tentunya. Oke. Nah, kalau ngomong nih Mbak Sari ini boleh tahu nggak kesehariannya ngapain aja nih? Kesehariannya sekarang bertahan. Bertahan ya, bertahan hidup dan keluar. Lah iya kan sekarang zamannya corona, apa-apa mau susah. Jadi kan sibuk apa sekarang ya sibuk bertahan hidup gitu. Maksudnya mungkin bertahan hidup dengan apa nih? Oh, bisnisnya nih, ngomong bisnis nih Mbak Sari. Kebetulan semenjak berapa tahun ya? Ya kurang lebih 5 tahun yang lalu saya resign dari perusahaan ya. Lulus jadi karyawan. Jadi setelah lulus dari karyawan itu mencoba untuk memulai bisnis sendiri. Nah, kebetulan waktu masih kerja itu memang sudah punya hobi suka dengan motif leopard. Nah, pas berhenti kerja udah nggak ada kesibukan kan ya, udah mulai bingung, galau gitu. Aku harus ngapain gitu kan ya. Nah, iseng awalnya juga iseng coba untuk memulai jualan serba motif leopard. Sebenarnya mimpi juga sih waktu kerja itu kan udah mulai ngumpulin barang-barang dengan motif yang leopard ya. Udah sempat terbesit gitu. Lucu ya kali kalau misalnya nanti aku punya toko jualannya tuh motif leopard semuanya gitu. Jadi kalau sekarang sih aku bisa menyimpulkan bahwasanya itu Tuhan itu sudah memberikan jalan ya. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi gitu tuh udah di jalannya gitu. Jadi mulai dari aku resign kerja, kemudian aku ketemu lebih lebih punya waktu untuk hobiku gitu kan. Ternyata ini jadi sumber penghasilanku sekarang. Keren banget nih ya. Jadi dari hobi bisa jadi duit, jadi penghasilan nih. Cakep ya teman-teman ya. Jadi
apapun ya, kalau kita punya hobi ternyata bisa loh ya jadi peluang bisnis ya. Bisa. Malah kalau misalnya banyak kan yang teman-teman aku yang dulu kerja itu sering chat aku tuh sekarang, ayo dong bisnis bisnis apa nih yang rame gitu, ajarin dong gitu. Yang aku tanyain sama mereka itu yang pertama adalah kamu punya passion apa sih gitu, kamu suka apa gitu loh. Terus dibales tanya sama mereka kan, loh kenapa kok tanyanya begitu gitu. Cuman terus aku bilang kenapa, karena gini, kalau misalnya kamu bisnis itu dari hobi bukan dari ikut-ikutan yang rame gitu ya, ibaratnya di kondisi terendah pun kamu tidak akan menyalahkan hobi kamu dong. Iya kan? Bener. Tapi kalau misalnya katakanlah kamu ikut-ikutan dengan orang, oh ya bisnis makanan sekarang mungkin zamannya ngetren travel misalnya ikut. Nah habis itu ketika mereka udah mulai kesandung atau misalnya menemukan titik jenuhnya, mereka akan menyalahkan, iya sekarang pas banyak saingannya, kalah sama ini bahan baku, sedangkan bahan baku mahal gitu kan, pasti akan menyalahkan keadaan. Tapi begitu kalau misalnya bisnisnya mulai dari passion, itu dia nggak akan nyalahin hobinya dong. Oke, dari passion. Mungkin kalau bicara masalah passion ya, jadi punya bisnis kalau bisa nih ya harus sesuai dengan passion. Nah tadi Mbak Sari udah menjelaskan nih. Nah sekarang kita pengen ngerti nih. Nah passion ya, passionnya kenapa nih Mbak Sari kok passionnya ke yang Kenapa ya? Aku juga kalau ditanya orang kenapa sih kok motif leopard gitu kan, detailnya sih nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin orang tuh malah sampai mengulik apa sih yang membuat kamu kok cinta sama ini, ya cinta aja gitu kan ya. Mungkin ibaratnya kalau misalnya kamu punya cowok, kamu tertarik sama cowok kan nggak harus kenapa gitu kan ya, tapi kadang-kadang ya begitu ngelihat itu langsung jatuh hati gitu loh. Tapi kalau misalnya dikorek-korek lagi dari motif leopard itu kan sebenarnya tersimpan makna. Apaan tuh? Kalau motif leopard itu kan sebenarnya kalau misalnya dilihat orang pasti kan ngeliatnya orangnya itu berani dong. Ya kan, kayak menyolok gitu ya. Menyolok, kemudian berani tampil beda gitu kan ya. Tapi sebenarnya ada sisi elegannya yang di situ. Jadi motifnya ini sudah menggambarkan, kayaknya loh ya, sudah menggambarkan tuh kayak diri aku gitu. Jadi sebenarnya itu berani gitu loh, berani, tapi ya ada sisi elegannya juga sih, ya feminin gitu. Ya, leopard ini hadir memberikan makna bahwa berani tapi tetap elegan. Nah ini ya brand untuk produk Mbak Sari ini apa nih Mbak? Tutul Lover. Tutul Lover ya. Nah Tutul Lover ini ada apa aja nih Mbak selain yang saya pegang ini? Dulu kan awalnya merintis itu memang menjual barang-barang yang kayak fashion gitu kan ya. Cuman pada beberapa bulan setelah berjalan gitu, itu mikir gitu kan, aku harus buat sesuatu yang beda nih supaya orang lain itu nggak punya kesamaan dengan aku, atau aku tuh nggak punya kesamaan dengan mereka gitu kan ya. Karena kalau hanya jual baju fashion terus menjual reseller lah waktu itu dulu awalnya, itu kan udah biasa dan orang siapapun bisa gitu kan ya. Dari situ aku mulai berpikir aku harus membuat sesuatu yang beda gitu kan. Pada saat itu yang pertama kali aku buat itu adalah bed cover, dan memang nggak ada kan bed cover dengan motif leopard itu nggak ada gitu kan. Jadi aku ngerasa pada saat itulah aku mulai lebih dilihat dengan para pecinta leopard lovers gitu. Nah dari situ aku berkesimpulan bahwasanya oh ya, kalau baju fashion terutama itu kan udah banyak gitu kan ya, harga juga kita bersaing gitu. Nah aku lebih bagaimana kita menciptakan yang belum ada. Nah karena kita hobi gitu ya, jadi tahu tuh apa sih yang belum ada gitu loh, apa yang belum ada. Dan karena aku juga sebagai pecinta motifnya gitu kan, aku tahu apa yang aku inginkan gitu loh. Nah, akhirnya dari situ aku mencoba untuk memproduksi peralatan home decor yang memang jarang diproduksi di pasaran gitu. Jadi sampai sekarang itu ya ada rice cooker, kemudian toples kayak gini, tempat tisu, ada pisau, sendok, kemudian toples itu ada, bed cover itu termasuk salah satu produk yang the best seller lah ya gitu loh. Karena yang terakhir, koleksi aku yang terakhir itu
aku sudah order sendiri motifnya ke pabrik. Jadi jadi produk itu boleh dibilang tuh kayaknya tuh nggak ada di pasaran. Oke, jadi custom ya? Custom, benar-benar custom ya, gitu. Gitu. Oke, jadi beralih ke home decor nih ya, dari fashion, baju-baju, kemudian punya ciri khas ya. Iya. Ya. Harus punya ciri khas nih teman-teman ya. Harus punya bisnis. Pertama sesuai passion, kedua harus punya ciri khas ya yang membedakan dengan yang lain ya. Nah, kemudian tuh home decor nih. Nah, para pecinta tools lover. Nah, kalau mau dapetin produknya nih Mbak, selama ini cara masarinnya gimana ya? Oke, waktu pertama kali memang aku tuh sebenarnya ini media belajarnya itu lumayan ya. Jadi mulai jualan itu di Instagram. Nah, itu aku belum pernah yang namanya login Instagram, buat akun Instagram nggak pernah. Jadi mulai jualan ini benar-benar membuat aku belajar banyak hal. Jadi memang dari awal jualannya online lewat Instagram, kemudian sekarang juga sudah ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, itu ada semua. Nah, sebentar lagi insya Allah nanti ada toko offline-nya gitu. Jadi ada galeri serba leopard. Wow. Doain aja. Ya, setelah ini tunggu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Jadi buat kalian yang mau ngasih hadiah, sebenarnya sih kita kasih hadiah itu kan nggak perlu mahal ya. Bisa dicari kemana aja, cuman caranya. Jadi ini mungkin salah satu cara buat kalian yang mau kasih hadiah yang lain daripada yang lain. Nah, ini ada cemilan. Aku udah beli cemilan beberapa jajan-jajanan itu. Tinggal nanti kita tempelin di exploding boxnya ini. Kembali lagi di channel Tutu Lovers. Lama gak jumpa, dan kali ini aku mau coba mengajak kalian. Kita lihat hari ini aku mau coba makan 24 jam makan serba leopard. Nah, buat kalian yang pengen tahu aku akan makan apa aja selama 24 jam ini, nonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa like dan subscribe. Okay? Nah, sekarang udah sore, saatnya istirahat. Tapi mungkin aku mau sharing-sharing sedikit nih sama kalian tentang beberapa hal. Tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe dulu. Jadi ada yang tanya, Mbak ajarin dong bisnis atau enggak, Mbak gimana kok sekarang kelihatannya bisnisnya tambah rame gitu kan. Terus ada juga yang nanya, bisnis apa nih yang kira-kira rame buat para karyawan gitu kan. Nah, di sini nih saya jadi tergelitik untuk men-share bicara masalah bisnis Mbak Sari nih yang Tutu Lovers ya. Nah, saya pengen tahu nih awalnya sebelum berkarir memilih bisnis ini dulu Mbak Sari ini backgroundnya tepatnya apa Mbak? Pernah bekerja di mana aja mungkin ya atau saya itu orangnya setia. Jadi pertama kali lulus, kemudian kerja itu 8 tahun itu nggak pernah pindah. Oh, jadi bidangnya apa tuh? Dulu sebagai accounting di perusahaan tambang. Oh, accounting di tambang. Iya. Oh, banyak duitnya dong. Kan secara accounting apalagi tambang tuh, ya. Ya semua ada rezekinya lah ya. Rezekinya yang jelas sekarang rezekinya itu udah habis. Sekarang udah mencari rezeki yang lain. Oh, tambangnya sudah habis? Bukan, di situ udah habis. Dan sekarang ternyata tambangnya lebih gede. Amin. Amin. Sehingga waktu itu memutuskan resign ya? Ya. Apa yang membuat Mbak Sari
memutuskan untuk dalam waktu detik-detik itu untuk resign dari kerja? Apa ya, sebenarnya waktu itu juga ada faktor dari orang tua juga, karena disuruh pulang ke Malang gitu kan, jadi bantu orang tua, jadi pulang ke Malang. Tapi ya karena udah biasa mandiri kali ya, jadi pengen membuat sesuatu yang bisa diputuskan sendiri, yang bisa dibangun sendiri gitu. Ya ketemulah ini gitu loh. Jadi awalnya juga memang iseng-iseng gitu, tapi ternyata responnya dari orang-orang yang pecinta ini tuh luar biasa gitu. Jadi boleh dibilang itu hari ini upload ya, hari ini upload itu berapa hari kemudian tuh sudah ada pembeli. Oh, berarti memang follower atau pencinta motif tutul atau apa tutul lovers atau apa ini ya? Itu sudah ada ya? Komunitas atau semacam apa gitu? Kalau komunitas mungkin belum terbentuk dari sekarang. Cuman waktu ibarat memulai itu ya dari situ ya baru 3 hari waktu itu di Instagram upload di Instagram itu udah lumayan pembelinya gitu loh. Ibaratnya untuk pemula waktu itu satu sehari terus sampai 3 orderan sehari itu kan udah luar biasa gitu loh. Apalagi kalau misalnya sekarang itu cerita sama teman-teman itu kadang-kadang aku belum pecah telur, udah berbulan-bulan itu upload di marketplace atau di media sosial itu nggak laku-laku gitu. Jadi aku, wah ini juga pasarnya udah lumayan gitu. Nah dari situ ya udah gitu loh. Jadi kayak ketagihan gitu. Jadi kebenaran memang kayaknya jiwa aku ada entrepreneur gitu ya. Jadi mulai dari SMA kalau nggak salah, SMA itu udah mulai jualan-jualan apa aja gitu. Dan ke teman-teman itu udah ada mulai jiwa-jiwa kayak gitu loh. SMA pun SMA aku jualan apa itu tuh? Apa sih kayak ikat rambut, aksesoris gitu. Terus waktu kuliah itu aku jualan celana jeans sama teman-teman itu dikreditkan lah ceritanya. Oh iya. Jadi sudah sampai kepikiran seperti itu ya. Jadi kayaknya itu jiwanya itu memang nggak bisa lepas gitu. Kerja pun juga awal-awal itu juga masih sering gitu. Jadi hunting barang di mana, aku kesannya pergi kemana gitu kan ya. Beli barang untuk dipulang itu nanti pasti jual lagi gitu loh. Nah sekarang ya kayaknya memang jiwanya itu dapet gitu loh. Jadi jiwanya ada, kemudian hobinya ada, passionnya ada, ya udah jalan gitu. Oke, keren banget nih. Nah ngomong-ngomong kan, passionnya, hobinya itu senang di dunia pertutulan, itu tools ya, motif-motif tutus leopard. Nah kenapa kok nggak bikin motif lain gitu, misalnya hewan apa gitu, ayam itu udah atau motif ular atau motif itu udah mulai kepikiran ya? Sih udah mulai kepikiran sebenarnya sebelum corona itu udah mau membuat produk-produk itu. Cuman karena untuk corona kemarin kan jadi kayaknya untuk produksi massal untuk yang barang-barang baru itu masih stop dulu gitu. Jadi lebih fokus barang stok yang ada gitu, karena waktu itu kan kita udah prepare untuk persiapan waktu mau corona pertama itu kan boleh dibilang mau lebaran juga ya. Iya, mau lebaran. Jadi kita udah prepare untuk ini mau lebaran, momen lebaran waktu itu di prepare. Nah ternyata kan corona tuh. Nah corona itu kan lumayan tuh anjlok. Jadi persiapan yang buat lebaran itu jadi ibaratnya itu jualannya itu agak slow lah gitu. Jadi akhirnya ke pending, udahlah nanti dulu gitu loh. Jadi lebih fokus ya udah kita mengclearkan yang udah yang ada, kemudian sama menyelesaikan barang-barang yang waktu itu masih setengah produksi. Oke, nah bener banget. Yang ngalamin pandemi ini ternyata nggak sendirian, semuanya berdampak. Nah, semuanya. Pasti teman-teman pengen tahu nih Mbak Sari, gimana sih seorang Mbak Sari dengan tutus lover ini bisa bangkit nih untuk menghadapi masalah tadi saat pandemi. Nah, ya itu juga boleh tuh. Jadi salah satu tips untuk jadi entrepreneur itu adalah kita memang tidak boleh berhenti kondisi apapun gitu loh. Jadi berhenti boleh tapi jangan mundur gitu loh. Nah entah kenapa pada saat pandemi itu sekitar bulan April 2020, pada saat bulan Mei entah kenapa mendapat inspirasi kayaknya enak nih buat YouTube gitu kan ya.
Oke. itu udah kepikiran pada saat bulan Mei itu kayaknya ini buat YouTube. Cuman karena itu mulai dunia yang baru, aku nggak tahu ya. Karena terus terang aku tuh orangnya yang di depan kamera itu kayak kagok gagap, nggak bisa gitu ya. Jadi dunia begitu tuh memang dari dulu tuh nggak pernah tahu gitu loh. Tapi waktu itu karena tertarik, akhirnya itu mulai mencari tahu gitu loh. Nah alhamdulillah pada saat proses itu, aku nggak tahu kenapa bulan Agustus aku ketemu orang yang bisa menyalurkan keinginanku itu. September kita meeting dan tepat di awal Oktober tahun 2020 itu launchinglah YouTube-nya Tutulover. Wow. Nah dari situ akhirnya walaupun jualan sepi gitu kan ya, aku mulai punya kesibukan yang baru, yaitu gimana caranya membuat konten ini bisa hidup lah, maksudnya konten ini ada gitu loh. Nah dari situ ya mulai sibuk konten, kemudian ya ternyata hikmahnya itu sekarang ketahuan. Ada beberapa customer yang sekarang itu baru, itu taunya dari YouTube. Nah, cakep tuh ya. Jadi tanpa sengaja, walaupun itu iseng-iseng, ya iseng-iseng, tapi ya gimana ya? Ya pokoknya waktu itu buat YouTube. Memang pengennya juga ya gimana sih ini lebih dikenal, dan alhamdulillah memang sekarang beberapa customer aku tuh infonya bilang dari YouTube. Jadi dia bilang ada nggak yang ini gitu, Mbak saya taunya dari YouTube. Oh ya bagus lah, alhamdulillah ada hikmahnya. Baik, keren banget ya. Ternyata teman-teman, saat pandemi kalau kita jeli, maka pandemi bisa jadi peluang baru. Gini Mas, jadi katanya kata orang, aku pernah baca atau pernah dengar gitu. Di saat kita stuck itu, di saat sepi pembeli misalnya ya, itu sebenarnya saatnya untuk kita belajar atau mengevaluasi bisnis kita gitu. Jadi pada saat slow gitu, jangan, ya dibilang boleh jangan patah semangat kali ya gitu. Bener. Kita harus punya sesuatu yang baru juga gitu loh. Jadi punya sesuatu yang baru, nanti tiba saatnya, nanti suasana udah mulai membaik, kita tuh udah punya kekuatan baru gitu loh. Teman-teman, podcaster unik ini juga tidak lupa didukung oleh teman-teman UMKM. Nah, ada siapa saja? Nah, yang pertama nih ada benih jagung Pandawa nih. Nah, benih terkeren ya. Ini dari PT Pandawa 98. Ya, produknya adalah Pandaw Sade, yaitu sebuah bibit ya. Bibit benih jagung F1 hibrida dengan merek Pandawa 01 nih. Ya. Selanjutnya. Dan juga beberapa macam hortikultura yang lain. Jadi banyak banget nih bibit-bibit dari PT Pandawa 98 ini. Nah, ya. Kemudian ada juga dari Thanks so much to Coca Cafe by Babon Fisher. Kemudian ada ini ayam kisanak. Nah, ayam kisanak nih ya di Jalan Surabaya. Ini kayaknya enak nih ayam. Enak banget nih, enak. Saya tadi sudah nyobain, enak banget. Kamu nggak ngajak-ngajak aku tadi makan? Iya, nanti deh kita ke sana. Kemudian ada jamu uti ya. Jamu uti ini variannya ada banyak sekali ya, teman-teman bisa coba nih jamu uti biar tetap sehat di masa pandemi. Nah, ramuan tradisional Indonesia ya. Kemudian ada dari BK Motor dan juga Asika, ini adalah rokok herbal, dan ada milenial Utas, Malangan nih Utas ya satu. Kemudian nggak lupa lagi ya printing yang terkenal di dunia, di dunia persilatan, yaitu Jadi ini Pratama. Dan tak lupa juga teman-teman dari Ekonomi Kreatif Kota Malang. Dan juga teman-teman dari Ekonomi Kreatif Malang. Tim kreatif Kota Malang, Ekonomi Kreatif Kota Malang. Kreatif. Dan tentunya nggak lupa dukungan penuh yang spesial dari teman-teman Ekonomi Kreatif Kota Malang. Yes.
Nah ini nggak terasa ya, kita sudah berapa menit, berapa jam, berapa hari nih di dalam angkot nih ya. Angkot yang super eksklusif karena peralatannya lengkap banget nih ya untuk podcast. Wah keren banget keren ya. Nah sebelum kita akhiri sesi kali ini dengan bintang tamu spesial sini Mbak Sari dari Tutul Lovers. Nah saya pingin nih Mbak Sari nih kasih dong beberapa klimaks nih untuk teman-teman saling sapa di seluruh Malang Raya, Indonesia, bahkan dunia nih ya. Ya, silakan Mbak Sari. Apa ya? Jadi gini, aku tuh selalu ingat sama katanya papaku. Apa itu? Apa itu? Jangan nakal. Itulah closing statementnya. Enggak. Jadi bapakku selalu bilang gini, kamu kalau misalnya mau enak di perut itu harus sakit di tulang. Tapi kalau misalnya kamu mau enak di tulang, kamu harus terima sakit di perut. Wah, apa itu? Jadi artinya gini, kalau kamu mau enak di perut itu kan namanya kita sejahtera, makan enak, ya kan, sejahtera lah ya. Itu kita harus sakit di tulang. Sakit di tulang itu artinya kita harus bekerja keras, banting tulang gitu kan ya. Tapi kalau misalnya mau tulang kamu enak gitu kan ya, nggak sakit, nggak capek kerja, itu ya harus terima bahwasanya sakit di perut. Artinya ya kamu harus terima bahwasanya ya kamu mungkin segitu-segitu aja atau tidak berkecukupan gitu. Jadi ya itulah sih yang aku selalu ingat, selalu pegang. Jadi kalau misalnya kan kadang kita sebagai UMKM itu ya berangkat pameran gitu ya, benar, nggak ada hasil gitu kan ya jangan patah semangat ya. Memang ini adalah proses kita untuk jadi sukses gitu, karena aku juga yakin bahwasanya apa yang kita lakukan sekarang itu biasanya akan menuainya itu sekitar 5 tahun ke depan. Catet ya teman-teman ya. Nah, sampai ketemu lagi di acara podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Yeay, thank you.